Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Indonesia sehat. Masih bersama Dr. Handrawan Nadesul, dokter senior Indonesia. Bersama kita melanjutkan dialog kami sebelumnya dengan topik apa, Bung Pande? 8 problematika pria paruh baya. Hati-hati Bung, jangan payudara Bung. Payuh tadi. Payuh ya. Ini 8 problematika pria paruh baya. Karena dia meleset mulu dia. Soalnya ini saya lihat Anda tuh penuh tekanan ya. Topik ini berat ini Bung. Stres. Dari 8 tadi 4 aja udah diwanti-wanti. Jangan salah ngomong. Jangan salah ngomong. Akhirnya salah. Oh, salah. Ditambah lagi problematika tadi ini membuat kita tuh jadi agak tertekan ini Bung. Problematika ini Bung. Iya. Nanti habis dari saya bicara berdua dengan Handrawan lah. Minta perawatan khusus. Baik, ini sahabat Indonesia Sehat, kita melanjutkan lagi dialog kita dengan topik 8 problematika pria paruh baya ya. Oke, yang pada bagian 1 kita sudah mengulas ini adalah mengenai penyakit metabolik, Bung. Nah, metabolik. Ya. Yang kedua adalah mengenai prostat. Ini juga problematika pria-pria. Hanya ada di laki-laki. Di laki-laki prostat. Jangan cari di perempuan. Dan yang ketiga adalah apa, Bung Pandeni? Tadi penyakit. Masalah kelamin ya. Oke, kelamin ya. Dan yang keempat tadi adalah mengenai kebotakan. Atau kalau kata dokter tadi adalah dehidrasi testosteron. Dehidro. Oke ya. Jangan dehidrasi itu kurang cairan. Dia baru minum. Topik ini berat ini Bung. Ini tadi antara tulisan dengan makanya enggak usah yang ini, yang keren-keren. Biasa aja kebotakan gitu udah selesai. Tulisannya benar Bung, dehidro. Ngomongnya salah. Oke ya. Oke, jadi bagi mereka-mereka tadi ya, kalau yang saya simpulkan tadi, bagi mereka-mereka yang malah kebotakan itu sebenarnya nggak usah khawatir, itu seksi. Seksi kalau banyak duit. Kalau enggak. Soalnya ini melengkapi teori juga nih Dokter Handrawan Bung Pande ya, sedikit ya, bahwa seorang pria tidak dituntut untuk ganteng Bung. Jadi salah apabila pria tuh harus tampil ganteng, harus tampil penuh pesona gitu ya. Harusnya apa Bung? Harusnya banyak duit, cukup. Makanya kita tuh sering kali kalau di jalan tuh kelihatan bagaimana pria-pria yang tidak seganteng Bung Pande itu bisa bergandengan dengan wanita-wanita yang itu aku bingung. Oh ternyata ada di situ kuncinya di duit. Iya. Kalau Dokter Handrawan ini beda Bung. Semuanya ada semua. Pinter, ganteng, pujangga. Iya. Wah, kata-kata itu begitu membuat rontok terlena. Iya Bung. Tulisan. Oke, kita ngomong kesehatan ya Bung. Ini kalau ngomong kuis ini panjang ya. Baik Dokter Handrawan, problematika pria paruh baya ya. Jadi di awal tadi dokter menyampaikan bahwa hasil dari WHO bahwa pria paruh baya itu adalah mereka yang sampai umur 66 ya Dok ya. Itu baru disebut paruh baya ya. Nah oke, ini tentunya sampai 66 ya. Dan ini ada problematikanya. Tadi 4 sudah kita beberkan di bagian pertama. Nah sekarang kita akan beberkan lagi ya bagian keduanya. Yang kelima apa nih Dok? Iya, sebetulnya kita bahas saja ya, karena yang dihadapi oleh kalangan manajer ya. Kita usia produktif itu kalangan manajer ya, menduduki posisi manajerial, CEO dan sebagainya. Nah itu yang jadi beban berat, kenapa laki-laki lebih berisiko untuk kena serangan jantung koroner. Nah itu karena beban kerja antara lain. Termasuk saya sebelum lupa polusi ya, polusi udara yang begini di kota besar pun mencetuskan serangan jantung koroner. Jadi jangan diabaikan polusi saja, mungkin bukan saja di pernafasan, tapi serangan jantung bisa lebih sering terjadi dalam keadaan polusi seperti ini. Bukan polusi itu ke arah paru-paru Dok? Ya, yang utama paru-paru, tapi juga serangan jantung dicetuskan oleh polusi, bisa berimbas ke sana. Nah, serangan jantung koroner cenderung kalau lihat statistik laki-laki lebih besar dari wanita. Setelah wanita menopause itu sama. Jadi wanita kehilangan hormon estrogen, hormon yang sebetulnya melindungi dia dari kemungkinan resiko terserang jantung hilang. Wanita semakin tua estrogennya kurang, nah itu sebetulnya hormon hikmahnya itu hormon estrogen itu melindungi dia dari serangan jantung koroner. Nah serangan jantung koroner terjadi karena beban kerja, stresnya besar, penyakit risikonya tidak dikendalikan. Jadi saya ada teman baik yang almarhum itu CEO, level CEO, kencing manisnya tidak dikendalikan dan meninggal karena tidak aware,
tidak waspada dengan penyakitnya, sehingga penyakitnya ini yang membuat dia meninggal. Sebetulnya dengan posisi seperti dia, kehebatan dia tidak harus mati muda. Ya, jadi kencing manis dia baru tahu setelah ada bisul di bokong. Oh, dia tahu nih bisul kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata gulanya sudah sangat tinggi sekian puluh tahun. Dia sibuk dengan pekerjaan, mengabaikan, dan dia merasa tidak mungkin saya kencing manis, tapi sudah merusak ginjal dan sebagainya. Ini agak sulit saya terima juga nih Bung Pade ya, bahwa seorang level CEO dengan kecerdasan, pengetahuan dan wawasan ini sampai untuk diabetes saja tidak aware gitu. Gimana yang kita tidak punya knowledge sama sekali tentang hal itu, Bung? Anda melihat ini? Ya, karena yang sering juga disebutkan kan diabetes itu seringkali memang tidak memberikan gejala apa-apa. Apalagi dengan tingkat kesibukan ya, dan merasa dia masih merasa sehat. Nah tadi kan pemicunya karena ada borok, yang nggak mau kan dia harus aware dengan itu. Harusnya karena udah mengganggu. Nah selama ini kan dia nggak merasa terganggu dengan kondisi yang di dalam yang memang tidak menunjukkan gejala, dan ini memang yang menjadi seringkali masalah. Justru udah pada tahap yang sudah lanjut baru tahu, wah gula darahnya udah 300, 400. Dan itu semua telat ketika ya udah agak susah. Itu ya dok ya? Ya, jadi baru tahu, sadar setelah ada bisul tidak sembuh-sembuh. Dan ketika diperiksa gulanya sudah sangat tinggi dan komplikasi sudah ke ginjal kemana-mana, sudah ke jantung, dan meninggalnya karena komplikasi. Jadi saya sebut dari awal bahwa masalah paket sehat itu ya antara lain check up kesehatan. Terutama mereka yang beban kerjanya berat ya, kalangan usia produktif itu wajib itu. Apalagi kalau dia ada riwayat ya pernah serangan jantung atau ada warisan orang tua ayah ibu yang punya penyakit metabolik, itu harus periksa sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Baik, dalam hal ini kalau suami istri, apakah dua-duanya atau suaminya saja, laki-lakinya saja cukup? Begini, pemeriksaan check up itu tergantung ya. Kondisi dia sedang bawa penyakit atau tidak. Kedua, dia ada warisan atau tidak. Dia ada riwayat atau tidak. Semakin dia ada riwayat, ada risiko, ada warisan, semakin harus lebih sering. Nah, tergantung istrinya juga seperti itu. Jadi kalau dia sedang itu apalagi, sedang hipertensi, sedang kencing manis, sedang lemak tinggi dalam darah, itu harus rutin. Setahun 2 kali. Kalau tidak ada itu semua, sekurang-kurang setahun sekali. Baik, tentunya lewat dialog ini Bung Pade kita juga mengingatkan kembali ya. Bapak ingetin ibunya, ajak istrinya, kalau tadi yang disampaikan dokter memang ada bawaan atau lagi sedang ya mengidap, diingetin, Bu, yuk Bapak antar ke dokter untuk check up. Atau ibu ingetin, Pak, yuk kata dokter Handarawan harus cek up kesehatan. Ibu antar gitu ya. Ya, tapi problematikanya seringkali gini Bung, seringkali kita nggak mau meriksa itu takut ketahuan. Ntar kalau ketahuan tambah stres. Itu sering kali kejadian. Ketika misalnya yuk check up yuk biar tahu kondisi kesehatan. Nggak mau nanti jadi tambah stres. Ada satu lagi Bung sebenarnya. Enggak mahal. Klasik ya. Klasik ya. Iya nih. Okay. Tapi BPJS kan meliput ya. BPJS memberikan untuk pemeriksaan check up. Ya. Jadi BPJS juga meliput, mengcover itu pemeriksaan. Terutama karena memang ada indikasi. Ya orang pernah serangan jantung diperiksa itu setiap tahun. Nah, ini yang masalahnya ya itu keengganan itu ya. Yang pertama kali ya takut menghadapi kenyataan. Nah maka itu perusahaan asuransi di Indonesia itu masalahnya di situ. Orang sudah kebanyakan penyakit kritis baru masuk karena asuransi. Masuk asuransi dan itu beban toh. Baik. Oke, jadi yang kelima tadi adalah kita bilang adalah koroner. Penyakit koroner ya. Iya. Baik. Gimana Bung Ade? Kita lanjut yang ke-6 ini? Ya, ke-6. Atau mau yang ke-6 kita dok ya? Ya. Oke, yang ke-6 apa nih? Ya sebetulnya jarang ya. Jadi yang disebut ginekomastia. Jadi payudara laki-laki ini bukan payudara, laki-laki tidak punya payudara. Jadi membesar itu bisa terjadi. Ya ini sebetulnya indikasi dan bukan jarang sebetulnya. Ya cuma tidak terekspos saja karena laki-laki yang membesar payudaranya itu kan mungkin malu dan sebagainya. Jadi kalau ada kelainan hati, sirosis misalnya, dia bisa membesar, ginekomastia. Jadi waspada saja. Jadi atau dia mungkin satu kanker. Jadi laki-laki bisa kanker payudara. Ini untuk menambah wawasan saja. Jadi kalau laki-laki membesar dia ya perhatikan apakah pernah ada riwayat gangguan hati yang disebut sirosis atau dia memang kanker payudara.
ya, ginekomastia. Ya. Ini masalah. Tapi mungkin yang perlu digarisbawahi, Dok. Kalau saya perhatikan ya, secara alami memang katakanlah tadi dokter menyampaikan laki-laki nggak punya payudara, tapi kita mengistilahkan itu payudara. Payudara laki-laki itu kan kalau saya perhatikan semakin berumur ada kecenderungan untuk membesar. Nah, yang tadi disampaikan Dokter Hendrawan, pembesaran yang seperti apa yang perlu diwaspadai tadi? Pembesaran seperti wanita, ya. Kalau membesar laki-laki itu ya memang agak besar, tapi lemak itu ya lemak. Jadi seperti wanita mungkin sebelah, ya, mungkin tidak dua-dua, sebelah. Jadi kita harus curiga itu mungkin ada kanker di buah sakar. Jadi kalau buah sakar kanker, dia membesar juga. Jadi berdampak ke sana. Jadi artinya kita tahu ini menunjukkan ada sesuatu yang salah. Atau di otak tuh namanya kelenjar pituitary yang jadi kanker juga dia membesar. Jadi sirosis hati, ada kanker di buah sakar, ada kanker di otak, di pituitary, kelenjar hipofisis, ya itu membesar. Termasuk kalau dia salah minum obat, ya. Jadi kalau minum obat estrogen misalnya, pil KB dikasih kepada suami ya. Iya, estrogen. Bisa. Saya ada kejadian apotek salah memberikan, ya dikasih pil KB diminum saja ya. Kalau di daerah kan tidak mengerti, dia minum saja ya, itu kan estrogen jadi dia kan. Nah, cuman ada bilang hormonnya berubah. Jadi ada yang juga katanya minum untuk obat mens ya, Feminax begitu. Dia juga mens. Jadi nggak boleh salah minum ini, Bu. Nggak boleh salah minum. Ya, dan memang pada dasarnya nggak boleh salah minum, udah nggak boleh minum sembarangan, Bu. Kalau jamu boleh. Kalau itu kan memang siapapun boleh minum. Kalau tadi kan memang udah secara spesifik. Pil KB itu kan buat perempuan. Kalau jamu kita, Bung? Untuk semua kalangan, laki-laki dan perempuan. Boleh ya. Oke, jadi ini adalah pembesaran payudara ya, atau dada ya, untuk laki-laki ini perlu diwaspadai ya. Jadi untuk dalam hal ini bapak-bapak atau ibu-ibu yang ngelihat bapaknya kalau seandainya bagian dada bapaknya sedikit membesar, ya sudah mengarah pembesarannya tadi, catatannya. Apalagi tidak sama. Mengarah ke besar seperti payudara wanita nih, harus diomongin, Pak itu kenapa bentuknya kok membesar gitu sebelah. Ya? Nah, harus dicek. Ya, Dok ya. Dibawa ke spesialis atau iya, dokter umum juga tahu sebetulnya. Ya? Jadi nanti yang diperiksa itu kan ada di buah sakar, ada sesuatu, atau di otak dengan pemeriksaan scan otak kelihatan ini ada sesuatu, atau diperiksa darahnya untuk tahu hormonnya, atau ada riwayat dia salah minum obat ya, dan sebagainya. Dan kalau ditanya tadi seberapa besar ya kalau dibilang seperti telur ayam ya, kalau dia sudah didadar kan nggak besar juga. Iya. Tergantung telurnya. Tergantung. Gitu ya. Oke, baik. Telur rebus. Gede kalau telur rebus, Bung. Kalau telur misalnya ceplok ya, atau ini ya juga flat. Kalau telur puyuh nggak kelihatan, Bu. Kecil. Tapi ini pembesaran payudara ini sering kok? Ya, kasusnya apa? Ya, tadi saya sampaikan ya dibilang jarang juga tidak, tapi tidak muncul ke permukaan ya karena malu ya. Laki-laki kan malu, dianggapnya itu aib ya, atau tabu, atau ini satu kutukan dan sebagainya. Oke, jadi itu ada. Disadari ya, nah, hal ini itu sebetulnya beruntung kalau itu muncul, dokter memikirkan ada sesuatu di buah sakarnya, kanker atau di otaknya. Ya, itu tadi ya. Jadi nggak perlu malu, Bung, dalam ini. Apalagi tadi kita juga dorong makanya seperti ada dialog seperti ini menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentang hal ini ya. Untuk menambah wawasan supaya karena di sini masih diganggu oleh tahyul ya, oleh superstition, oleh mitos, itu sehingga aib ya, malu untuk berobat dan sebagainya. Ini sebetulnya edukasi supaya masyarakat lebih terbuka gitu ya, bukan kutukan, lebih hati-hati. Kiriman, Dok. Betul. Nah, ini juga misalnya homoseksual itu juga walaupun sensitif tapi harus tahu secara saintifik sebetulnya apa yang terjadi. Oke, baik, ini sebelum kita lanjut lagi, Dokter, ini kita kasih dulu Bung Mande yang pengen lewat. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu.
Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Melanjutnya lagi dialog kita masih bersama dokter senior Indonesia Dr. Handrawan Nadesul. Kita hari ini membahas satu topik khusus buat pria ya. Apa nih topiknya Bung Bande? 8 problematika pria parubaya. Oke. Tadi sudah dibeberkan oleh dokter ya. Apa yang poin kelima dan keenam. Dan keenam ya. Yang kelima tadi adalah apa nih, Dok? Penyakit kelamin ya. Apa ini? Yang kelima tadi poinnya? Yang masalah jantung, Bu. Oke, koroner. Oke. Kok kelamin sih, Bung? Saya nulisnya koroner. Penyakit koroner ya yang kelima. Yang keenam adalah tadi ya mengenai pembesaran payudara pada pria. Walaupun kasusnya jarang tapi memang ada perlu diwaspadai. Baik, untuk yang poin ketujuh apa nih, Dokter Handra? Ya, saya kira kita membahas impotensia ya. Sebetulnya impotensia itu istilah yang tidak menyeluruh. Yang menyeluruh itu disfungsi ereksi. Jadi kesatuan penyakit masalah kemampuan pria untuk memanifestasikan, menampilkan semangat seksualnya itu sebetulnya disfungsi ereksi. Jadi erectile dysfunction. Nah, itu meliputi impotensia. Karena dalam hal seksual itu kan pertama ada libido enggak. Jadi itu termasuk di situ. Jadi bukan saja kemampuan menegang ya laki-laki, tapi ada kemampuan dia punya birahi enggak? Hasrat. Nah, itu libido. Keras sekali ngomongnya, keras sekali. Kalau ini saya masih masuk nih. Ya, karena laki-laki maupun wanita kalau hasratnya tidak ada itu termasuk disfungsi seksual ya. Jadi lebih umum disfungsi seksual. Ini salah siapa, Dok, hasrat itu? Apakah salah itu hormon ya. Masalah di hormon. Ya. Jadi kalau hormon wanitanya kurang ya dia berhasrat, dan dia ada wanita atau laki-laki yang dilahirkan memang dengan hormon gendernya yang kurang ya. Jadi kalau laki-laki androgen ya. Jadi kalau dia kurang, dia libidonya kurang. Wanita juga begitu. Nah, ini masalah kalau istri dia dilahirkan dengan kekurangan libido, ya itu sama sekali tidak ada hasrat. Nah, kalau tidak ada hasrat bagaimana akan memulai gitu. Dan kalaupun memulai dia tidak mengalami keindahan apa-apa dalam hal seks. Nah, laki-laki pertama libidonya. Ya, kalau libido kurang berarti dia tidak semangat ya. Karena dalam hubungan suami istri itu kan yang aktif itu laki-laki. Yang melakukan peran itu laki-laki. Wanita hanya menunggu. Nah, kedua, dia punya hasrat ya, tapi tidak mampu. Nah, tidak mampu artinya yang kita sebut impotensia. Nah, impotensia itu tidak bisa melakukan proses menegangnya kemaluan sehingga memungkinkan dia mengeluarkan air mani. Karena air mani tidak akan keluar kalau tidak tegang. Nah, sekarang kemampuan untuk tegang itu juga ada masalah sendiri. Masalah pada laki-laki kebanyakan masalah kejiwaan. Jadi laki-laki yang mengeluh, saya kok sama istri sendiri tidak mampu, Dok. Tapi dengan wanita lain saya mampu. Jadi kesalahan ada pada istri. Tadi dibilang kalau diomelin ya begitu. Jadi kalau istrinya cerewet dia tidak mampu. Laki-laki sangat sensitif ya. Kehilangan hasrat. Nah, ya jadi tidak mampu. Jadi laki-laki yang misalnya pekerjaan banyak keluar kota untuk urusan macam-macam, canvassing misalnya. Nah, itu begitu pulang karena dia capek, dia tidak mampu, istrinya ngomel. Semakin dia omelin dan semakin dituduh, semakin tidak bisa. Nah, keluhannya, kok saya buktikan dengan wanita lain bisa. Nah, itu karena kejiwaannya. Nah, kejiwaan. Dan hampir sebagian masalah impotensia laki-laki lebih karena kejiwaan daripada organ. Nah, kalau dia organ itu biasanya akibat kencing manis yang tidak terkontrol. Semua laki-laki yang kencing manis tidak terkontrol sekian lama, sekian tahun, itu berakibat dia tidak mampu. Karena organnya. Jadi bedanya kalau organ itu, radio itu pemancarnya, nah itu jiwa. Tapi radionya
bagus. Tapi pemancarnya arti jiwa. Tapi kalau pemancarnya bagus, radionya rusak ya itu karena kencing manis. Untungnya Bung Pande ya, istri aku tuh nggak pernah ngomel. Sama Bung, sama ya, sama kita. Tapi nggak bisa juga, tapi nggak bisa juga. Sama kita Bung, ntar aja kita cerita berdua. Ada Bu ya, tolong Bu ya didengerin Bu ya. Oke, baik, itu yang ketujuh. Bukan, ini belum selesai. Iya. Ini udah nggak kuat sebetulnya. Soalnya udah pucat, takut kena. Oke, apa dokter? Iya, jadi kemampuan untuk menegang dan mengeluarkan air mani itu tidak selesai sampai di situ. Jadi ada juga menegang tapi tidak bisa mengeluarkan air mani. Ada air maninya berbalik ke belakang. Itu masalah. Jadi bagaimana bisa menghamili kalau air maninya tidak keluar? Ya, itu ada masalah sendiri. Jadi tadi radionya oke, pemancarnya oke, tapi masih ada masalah juga. Masalah, ya jadi air maninya tidak bisa disemprotkan, tapi berbalik ke dalam. Oh, berarti penyiarnya nggak ada. Penyiar pada pakai robot. Jadi nggak ada suara radionya. Udah pakai AI sekarang, penyiar udah ada AI-nya sekarang Bu. Ini makanya peran penyiar itu penting memang ya. Apalagi seharinya Bu. Ya, kita curhat tadi ya. Oke, baik, itu yang 7 ya. Iya, adalah masalah disfungsi ereksi ya. Iya. Nah, yang lain adalah apa yang kita sebut laki-laki macho. Macho itu bukan tampilan brewok, dadanya besar, bidang, bukan. Selapangan bola. Selapangan bola. Nah, tapi juga dia mampu mengeluarkan air mani dan air maninya tuh subur. Sehat. Nah, jadi sebetulnya laki-laki macho itu laki-laki yang lebih mampu untuk menegangkan kemaluannya dan berhasil mengeluarkan spermanya dan spermanya ini subur. Jadi sperma yang keluar itu mesti dinilai. Kalau dia tidak bisa menghamili setelah menikah 2 bulan itu harus dipertanyakan. Mungkin kualitasnya. Karena sperma itu minimal harus 80 juta. Sekali ejakulasinya. Kalau dia di bawah itu dia tidak mungkin menghamili. Kecil kemungkinannya. Karena yang paling bagus itu 185-200 jutaan. Per cc. Ngitungnya gimana? Oh ya biasa pakai kalkulator. Dipisah-pisahin. Mana masih pakai sempoa dong. Sempoa. Masih pisah-pisah pakai sendok. Iya. 1 tahun baru selesai. Ngitung doang nih. Belum menghamili. Pantas aja 2 bulan nggak jadi. Ngitungnya nggak selesai. Dokter Handrawan katanya harus 180 juta ada di dunia. Malah 200 juta. 200 jutaan per cc. Dihitung nih. Kan dihitung. Gimana nggak stres. Oke, baik. Oke ya, yang sudah bisa ke 8 kita Dok. Ya. Ini makin pucat Dok. Soalnya udah mulai nyerempet kayaknya. Ya, yang lain yaitu deviasi ya. Jadi kita tahu ini kenyataan dalam hidup siapapun, ya, bangsa apapun terjadi penyimpangan seksual. Yang satu jadi pesan buat semua masyarakat adalah penyimpangan seksual bisa terjadi ketika usia usia 5 tahun balita. Jadi kalau ayah ibu salah memperlakukan anak ya, ketika perkembangan psikoseksualnya 5 tahun pertama, dia akan menyimpang seksualnya. Ya. Misalnya seperti apa itu? Contohnya gimana? Ya, misalnya waktu toilet training ya, anak tuh latihan untuk bisa pipis sendiri, tapi dia mengompol lalu dihukum. Nah itu terjadi hal seperti itu sudah menyimpang anak. Nanti kemudian mungkin dia secara seks menyimpang karena orientasinya berubah. Dia suka seks itu kalau dia dipukul misalnya, ya yang disebut sadisme, macochism. Nah perempuan suka dipukul, arti sadis. Laki suka memukul. Dengan cara begitu baru merasa puas seksnya. Atau dicambuk dan sebagainya. Ada puluhan deviasi. Atau dia membakar, atau dia mengintip, ya mengintip. Nah, misalnya suami istrinya dengan laki-laki lain, dia nonton tidak puas. Jadi nah itu yang saya sebut deviasi. Nah, ini apakah mengenai pria-pria parubaya Dok? Ini deviasi? Oh termasuk. Jadi selama kegiatan seksualnya masih, kita tahu parubaya itu masih aktifnya secara seksual. Nah penyimpangannya terjadi justru sejak masih muda. Nah makanya itu. Nah kalau orientasi seksnya berubah, ya artinya dia mengalami homoseksual. Artinya dia sukanya dengan sejenis. Nah kalau ini secara genetik.
Jadi sebetulnya ya dunia harus umumkan orang homoseksual bukan kehendak dia, tapi gennya ditemukan. Bahwa dia bukan maunya dia, seperti orang melacur kan, orang mau meniatkan diri melacur. Tapi kalau dia bukan saya mau homoseksual dan patut dikasihani karena dia secara genetik dia sukanya sama sejenis. Dan itu memang secara ilmiah itu ada genetik. Ada genetik. Ya. Ketika Presiden Bill Clinton itu membolehkan orang masuk tentara angkatan laut walaupun dia homo. Sebelumnya kan tidak boleh. Karena disadari bahwa itu genetik, bukan salahnya dia. Bukan karena perilakunya dia. Nah, ada homoseksual yang disebutnya conditioning ya. Kalau dia tinggal di asrama dari muda, nah dia diperlakukan sama teman sejenisnya, nah itu bisa berkembang. Tapi itu sembuh karena bukan genetik itu, atau di penjara. Di penjara kan dilakukan oleh laki-laki sejenis. Kejadian seperti itu bisa homoseksual. Ada pikiran seperti itu, tapi bisa disembuhkan. Tapi kalau yang genetik tadi itu nggak bisa sembuh. Misalnya aku Bung Pande ini sejak sekolah nih ngekos dengan teman-teman pria semua nih, gimana dok ini? Iya. Ada kemungkinan nggak dok? Ada kemungkinan bisa jadi. Tapi itu bisa disembuhkan, Bung. Iya. Resep sama dokter Hendrawan. Soalnya lama nih Bung Pande nih sampai kuliah bertahun-tahun ya. Oke, baik. Ada juga yang dikenal biseksual, artinya kan dia bisa dengan laki-laki, bisa juga dengan wanita, tergantung mana yang dominan. Kita lihatlah seleb-seleb ada yang juga biseksual, perangainya seperti laki-laki seperti wanita, tapi punya anak. Siapa dok? Ya nggak usah kelihatan. Ngegosip aja Bung Hasan ini. Ya dokter kan kawannya kan artis semua Bung. Tapi tadi yang menarik tadi itu yang masalah genetik ya. Ini tentu suatu hal yang baru ya. Kalau selama ini kan kita selalu beranggapan bahwa kejadian-kejadian itu dimulai dari kebiasaan ataupun karena memang dia menjadi korban. Tapi ternyata ada genetiknya, Bung. Kalau udah gini kan memang udah nggak bisa diapa-apain dong. Ya kasihan. Harus dikasihani sebetulnya. Karena bukan maunya dia. Itu kuncinya ya. Kecuali yang memang keadaan, artinya kan conditioning. Kalau dia di asrama, dia di penjara, ada perubahan seperti itu. Tapi karena mungkin dia korban gitu ya. Iya, jadi diperlakukan seperti itu ya bisa begitu. Dan ini poin ke-8 ini sekaligus mengantarkan kita Bung Made menutup problematika pria paruhbaya ya. 8 problematika sebenarnya pria banyak ya dok ya. Banyak. Bukan hanya 8 ya. Banyak. Tapi ini kita batasi saja. Menyaring dari sekian banyak ini adalah yang paling penting ya dok ya. Yang sering muncul. Yang 8 ini paling jarang dibahas ini Bung. Cuman ada di Talkshow Indonesia saya. Ya karena ini sensitif ya. Sensitif. Karena dari sisi masyarakat kita pun banyak perbincangan, banyak penolakan segala macam. Akhirnya orang kan hanya bisa bisik-bisik. Walaupun sebenarnya kenyataannya banyak. Tapi untuk dibicarakan secara luas ini suatu hal yang masih sangat sensitif. Oke, sebetulnya kalau masih ada waktu sih ada transseksual ya. Apa yang kita yang dia pengen ganti kelamin ya. Jadi laki-laki pengen ganti kelamin ya, kita tahu ada berapa seleb yang kan gitu kan. Dia laki-laki diganti kelamin wanita dan dia berpakaian. Dan dia berpakaian wanita. Itu ada. Itu kan gangguan waktu kecil, gangguan identitas gender. Jadi kalau dari kecil laki-laki tidak ada orang ayah, figur ayah tidak ada, dia bisa begitu. Atau diperlakukan sebagai kan ada juga soalnya anak ibunya merasa ada ibunya suka boneka, anaknya laki dikasihin boneka tuanya berperilaku seperti perempuan. Transseksual. Atau orang tuanya pengennya anaknya perempuan ternyata yang laki-laki jadi merawatnya dikasih yang. Ya itu transvestit ya, bukan transseksual, itu transvestit. Jadi dari kecil diperlakukan bukan seperti gendernya, itu akan menjadi seperti itu. Tapi kalau transseksual dia obsesinya pengen ganti kelamin. Kalau ini tidak, ingin tampil seperti bukan gendernya. Laki-laki berpakaian wanita. Nah itu karena salah asuh. Lihat Bung Pande kemarin beli pakaian wanita banyak nih mau dipakai. Buat istri. Buat istri dong. Bukan. Ada juga suami impoten. Istri juga kurang minat karena suami pakai daster. Tambah lagi. Ada lagi. Ada. Suami pakai daster. Oke lah kalau gitu ini sudah nggak kuat lagi Bung, cukup 8 problematika ini kayaknya udah cukup Bung Made. Jangan ditambah lagi karena ini makin berat ya.
mudah-mudahan yang kita bahas ini Bung bisa menambah pengetahuan dokter ya, dan juga menambah wawasan saudara-saudara sekalian yang punya perhatian terhadap dunia kesehatan. Tentunya acara ini dipersembahkan oleh jamu tetes dari Unex Power, dan jaga kesehatan Anda. Ikuti terus dialog Talk Show Indonesia Sehat edisi spesial bersama Dr. Handrawan Nadesul. Sampai jumpa lagi di talk show yang berikutnya. Terima kasih dokter. Ya.